Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang minyak bumi. Minyak bumi ini masih berkaitan dengan bab tentang senyawa hidrokarbon. Karena memang minyak bumi ini adalah berasal dari senyawa hidrokarbon atau tersusun dari senyawa-senyawa hidrokarbon. Minyak bumi adalah salah satu sumber daya alam yang diambil dari perut bumi, digunakan sebagai sumber energi yang penting, baik untuk sumber energi sebagai bahan bakar atau juga untuk menghasilkan barang-barang petrokimia. Di bagian ini kita akan mempelajari tentang minyak bumi dan gas alam, juga bensin dan dampak pembakaran bahan bakar. Di sini kita lihat ada seorang ibu yang sedang membatik. Nah, pada proses pembatikan itu ada bahan yang digunakan yang disebut dengan malam. Malam ini adalah salah satu dari bahan yang dihasilkan dari pengolahan minyak bumi. Malam itu digunakan sebagai zat warna pada kain batik. Untuk minyak bumi dan gas alam, di sini kita akan lihat tentang pembentukan minyak bumi dan gas alam. Yang kedua, komposisi minyak bumi. Kemudian yang ketiga, pengolahan minyak bumi. Untuk pembentukan minyak bumi dan gas alam, minyak bumi dan gas alam itu berasal dari fosil atau jasad renik atau mikroorganisme yang membusuk, kemudian mengendap di dalam tanah selama berpuluh-puluh tahun, kemudian akan berkumpul, terserap ke dalam batuan berpori, mengendap, kemudian menyerap batuan ke dalam batuan kedap, mengendap ke dasar bumi. Nah, itu kemudian akan mengalami proses dan dihasilkan sebagai gas dan minyak bumi dari dalam lapisan bumi. Untuk komposisi minyak bumi, secara umum komponen minyak bumi itu terdiri atas 5 unsur kimia, yaitu unsur karbon sebanyak 83-87%, kemudian hidrogen 10-14%, kemudian belerang sebanyak 0,05-6%, kemudian oksigen 0,05-1,5%. Kemudian sisanya ada nitrogen dan juga unsur-unsur logam lainnya. Untuk komposisi senyawa hidrokarbon di dalam minyak bumi, itu untuk senyawa naftal, komposisinya terdiri dari senyawa naftalen, itu sekitar rata-rata 49%, parafin 30%, aromatik 15%, dan aspaltena 6%. Berdasarkan komponen terbanyak, minyak bumi dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu parafin, naftalen, dan campuran parafin dan naftalen. Untuk pengolahan minyak bumi, tahapan pengolahan minyak bumi itu ada sebagai berikut. Minyak bumi yang baru diambil dari perut bumi itu disebutnya minyak mentah. Itu berwarna kehitaman, berupa cairan berwarna kehitaman. Nah, prosesnya itu pengolahannya itu yang pertama ada desalting. Desalting adalah proses penghilangan kotoran atau garam yang terdapat di dalam minyak mentah. Baru kemudian tahap berikutnya yaitu destilasi bertingkat. Destilasi bertingkat ini adalah proses pemisahan komponen-komponen minyak mentah berdasarkan perbedaan titik didih. Jadi minyak bumi itu berupa campuran komponen-komponen senyawa hidrokarbon yang mempunyai titik didih yang berbeda-beda, sehingga untuk memisahkannya menggunakan proses destilasi. Pada bagian destilasi bertingkat untuk proses pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi, di sini kita lihat dari sumur-sumur minyak, itu kemudian minyak diambil, diangkut dengan menggunakan kapal pengangkut minyak,
kemudian diperoleh minyak mentahnya itu dialirkan, minyak mentah cairnya itu dialirkan ke dalam tungku, ya. Ada tanur, ini ada untuk tempat memanaskan. Kemudian aliran tungku ini juga disalurkan ke dalam menara bertingkat. Sini ada menara bertingkat. Ini adalah untuk menampung uap-uap dari minyak bumi tadi. Karena minyak bumi itu tersusun dari senyawa-senyawa hidrokarbon yang mempunyai rantai karbon berbeda-beda, dari yang rantainya pendek sampai yang rantainya panjang. Nah, untuk rantai karbon ini semakin banyak rantai karbonnya, semakin besar massa dari senyawa tersebut, senyawa hidrokarbon tersebut. Semakin besar massa senyawa tersebut, maka semakin tinggi titik didihnya. Jadi, senyawa yang mempunyai rantai karbon paling pendek itu mempunyai massa ringan, maka titik didihnya juga akan rendah atau lebih cepat menguap. Sementara senyawa yang mempunyai rantai karbon panjang, lebih panjang atau banyak, akan mempunyai massa yang lebih berat, maka titik didihnya akan lebih tinggi. Yang mempunyai titik didih lebih tinggi, maka tahapan penguapannya itu akan dimulai dari yang paling titik didihnya paling rendah, meningkat ke suhu yang lebih tinggi lagi, dan sampai nanti terakhir itu adalah residu yang mempunyai titik didih paling tinggi. Jadi di sini kita lihat di menara bertingkat ini, uap minyak mentah itu dia akan menguap, ya, masuk ke cap bertingkat. Jadi kalau titik didihnya lebih rendah, dia akan lebih dulu menguap. Jadi di sini yang pertama itu senyawa gas pada sekitar suhu min 160 sampai minus 40 derajat Celcius. Ya. Jadi kalau pada suhu ruang atau suhu udara normal itu sekitar 20 derajatan sampai 30 derajat itu, tentu zat tersebut akan ditemukan dalam wujud gas, ya. Nah, jadi yang pertama dari hasil pemisahan minyak bumi itu akan keluar gas. Kemudian pada suhu 35 sampai 75 derajat itu berupa petroleum ether, bensin, atau gasolin dan sebagainya. Berikutnya suhunya naik lagi, maka yang keluar itu adalah berupa naftalen. Kemudian untuk suhu berikutnya itu yang keluar adalah kerosin. Naik lagi itu untuk suhu 170 sampai 250 itu adalah solar. Berikutnya untuk 250 sampai 340 itu adalah oli. Kemudian pada suhu 350 sampai 500 derajat itu adalah parafin. Ya, parafin biasa digunakan untuk bahan bakar, misalnya kalau kamu camping ke gunung, misalnya pada kegiatan pramuka, itu untuk bahan bakarnya menggunakan parafin. Seperti lilin padat tapi bisa dibakar. Kemudian untuk di atas 500 derajat itu adalah residunya, residu atau bitumen. Nah, ini adalah biasanya berupa aspal. Berikutnya untuk tabel fraksi-fraksi hasil pengolahan minyak bumi dan kegunaannya. Untuk fraksi gas, titik didihnya itu yang jauh di bawah 0 derajat, itu jumlah atom karbonnya, rantai karbonnya itu sekitar 1 sampai 4, ya. Kalau 1 sampai 4, kalau golongan alkana itu kita tahu dari metana, etana, propana, butana. Kegunaannya adalah untuk bahan bakar kompor gas, gas tabung, bahan bakar mobil, dan umpan proses petrokimia. Berikutnya untuk petroleum ether itu pada suhu 30 sampai 90 derajat Celcius. Maka jumlah atom karbonnya itu 5 sampai 7 buah, ya, atom karbon. Atau dari kalau golongan alkana itu dari
pentana, heksana, hektana. Nah, ini kegunaannya ada untuk pelarut dan untuk dry cleaning. Dry cleaning itu misalnya untuk pada laundry dry clean ya, misalnya ether untuk mencuci yang tidak menggunakan air. Kemudian bensin atau gasolin yaitu pada titik didih 35 sampai 75 derajat. Maka jumlah atom karbonnya itu di antara 5 sampai 10. Itu kegunaannya untuk bahan bakar kendaraan bermotor, penerbangan, bermesin piston, dan umpan proses petrokimia. Berikutnya untuk nafta, yaitu 70 sampai 170 derajat Celcius dengan jumlah atom karbon 8 sampai 12, maka ini digunakan untuk bahan baku industri petrokimia. Industri petrokimia itu adalah untuk bahan baku yang menggunakan bahan baku pembuatan bahan-bahan lain yang menggunakan bahan baku kimia. Bahan baku minyak bumi misalnya untuk pembuatan plastik atau benang-benang sintetis dan sebagainya. Kerosin disebut juga dengan minyak tanah, yaitu titik didih 170 sampai 250 derajat. Yaitu jumlah atom karbonnya 10 sampai 14 buah. Bahan bakar kegunaannya itu ada pesawat terbang, pesawat bermesin jet, kompor minyak dan industri. Kemudian untuk solar itu 250 sampai 340 derajat Celcius. Maka jumlah atom karbonnya itu 15 sampai 25 digunakan untuk bahan bakar mesin diesel. Untuk oli itu pada titik didih 350 sampai 500 derajat Celcius ya pada proses pengolahan di menara destilasinya. Yaitu jumlah atom karbonnya 19 sampai 35 derajat. 19 sampai 35 atom karbon. Maka digunakannya untuk pelumas. Untuk parafin itu pada suhu destilasi 350 derajat dengan jumlah atom karbon lebih dari 20. Ini adalah digunakan untuk bahan baku lilin. Kemudian residunya terakhir itu berupa bitumen atau aspal dengan titik didih di atas 500 derajat dengan jumlah atom karbon di atas 70, maka digunakan untuk pengeras jalan atau pelapis jalan, bahan pelapis anti bocor, dan bahan bakar boiler atau mesin pembangkit uap panas. Kemudian untuk bensin dan dampak pembakaran bahan bakar itu yang pertama ada bensin, gasolin, kualitas bensin, ada dampak pembakaran bahan bakar. Kita lihat satu persatu. Yang pertama bensin atau gasolin. Bensin merupakan campuran isomer-isomer heptana atau heptana itu dengan rumus molekul C7H16 dan oktana C8H18. Bensin yang diperoleh dari proses distilasi bertingkat jumlahnya relatif sedikit. Bensin juga diperoleh dari proses kertakan atau cracking dan perengkahan termal. Ya. Jadi bensin itu diperoleh juga dari proses cracking. Cracking itu pemecahan dari rantai karbon yang tadinya lurus, panjang, kemudian dipecah dengan suhu yang tinggi, tekanan tinggi, sehingga dihasilkan senyawa-senyawa hidrokarbon dengan rantai karbon yang lebih pendek. Kualitas bensin itu ditentukan berdasarkan bilangan oktan atau angka oktan. Bilangan oktan itu adalah angka yang menunjukkan kualitas bensin. Itu biasanya angkanya dari 0 sampai 100. Misalnya untuk N-heptana itu senyawa hidrokarbon dengan 7 atom karbon rantai lurus itu bilangan oktannya 0. Ya. Kemudian untuk 2-metilheptana itu 23, N-heksana 25, 2-metilheksana 44, kemudian 1-heptana 60, pentana itu 62, butana itu 91, sikloheksana itu 97. Kemudian untuk senyawa isooktana atau 2,24 trimetilpentana itu bilangan oktannya adalah 100. Ya. Kemudian untuk benzen, toluen, dan MTBE itu di atas 100. Nah, untuk bensin yang sehari-hari digunakan itu menjadi patokan kualitas bensinnya itu menggunakan bilangan oktan
isoktana tadi. Semakin tinggi kadar isoktana, maka bilangan oktannya itu adalah semakin tinggi, mendekati 100 atau bahkan 100. Kalau 100% isoktana, maka bilangan oktannya 100. Tetapi kadang-kadang itu bensin dari yang dihasilkan dari minyak bumi itu bermacam-macam. Ada yang kadar heptananya tinggi, ada yang rendah. Jadi tergantung persentase antara heptana dengan isooktananya. Semakin tinggi bilangan oktan, semakin bagus kualitas bensin. Kita lihat di sini di daftar ada jenis-jenis bensin, ada jenis premium, pertalite, pertamax, pertamax plus, atau juga ada super pertamax. Bilangan oktannya untuk premium itu 88. Artinya bilangan oktan 88 itu adalah perbandingan antara kadar isooktana dengan N-heptananya berbeda. Yaitu untuk 88 berarti 88% itu adalah isooktana, kemudian sisanya 12% itu adalah heptana. Kemudian untuk pertalite bilangan oktannya 90, itu artinya dia mengandung 90% isooktana, kemudian 10% adalah N-heptana. Kemudian untuk pertamax itu bilangan oktannya 92, maka persentase isooktananya ada 92%, kemudian sisanya 8% itu adalah N-heptana. Kemudian pertamax plus itu bilangan oktannya tinggi 95, maka 95%-nya adalah isooktana, kemudian 5%-nya adalah heptana. Kalau bensin semakin tinggi mengandung isooktana, bilangan oktannya juga tinggi, itu pada saat dibakar itu menghasilkan efektivitas yang tinggi. Kemudian tidak menimbulkan ketukan pada mesin kendaraan pada saat dibakar bensin tersebut, sehingga meningkatkan efektivitas. Kemudian juga tidak memboroskan bahan bakar, dan juga emisi gas buangnya itu relatif lebih baik dibanding yang N-heptana. N-heptana adalah rantai karbon yang terdiri dari 7 atom karbon lurus, itu ternyata kurang baik ya, menjadi bensin yang kualitasnya kurang baik. Tetapi kalau isooktana itu rantai karbon dengan 8 atom karbon tetapi banyak cabangnya, itu ternyata menghasilkan bensin yang sangat baik, sehingga berbanding dengan harga bensinnya semakin tinggi bilangan oktan, maka harga bensinnya juga semakin tinggi. Nah, bilangan oktan bensin itu dapat ditingkatkan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama dengan memperbanyak kadar isooktana dalam bensin, kemudian menambahkan zat aditif ke dalam bensin seperti etanol pada proses blending atau MTBE juga pada bensin, kemudian perengkahan termal yang menghasilkan heksana, kemudian meningkatkan kualitas bensin dengan metode reforming dan dengan polimerisasi. Sedangkan dampak pada pembakaran bahan bakar itu dari hasil pembakaran bahan bakar yang berasal dari minyak bumi itu ternyata menghasilkan gas buang. Yang pertama adalah ada gas CO, ya, gas CO itu adalah gas karbon monoksida yang dihasilkan dari proses pembakaran yang tidak sempurna. Itu akibatnya itu akan menimbulkan karboksihemoglobin, atau gas CO ini akan relatif lebih kuat untuk bisa ditarik atau diikat oleh hemoglobin dalam darah, sehingga kalau orang menghirup gas CO itu hemoglobin dalam darahnya akan cenderung mengikat gas CO dibanding gas O2. Hemoglobin yang seharusnya mengikat O2 dia akan lebih mudah mengikat gas CO, sehingga orang tersebut akan kekurangan oksigen dan akan menimbulkan gangguan pernafasan. Berikutnya adalah hasil pembakaran bahan bakar itu, misalnya gas SOX. Ini adalah gas belerang. Ini akan membentuk asam sulfat, di udara akan menghasilkan asam sulfat karena bereaksi dengan H2O dari udara akan menimbulkan hujan asam.
Dan apa akibatnya hujan asam? Jadi hujan asam itu adalah asam sulfat yang bercampur dengan air hujan. Asam sulfatnya itu berasal dari gas SOX dari pembakaran minyak bumi dan larut dengan air hujan menimbulkan hujan asam. Sementara hujan asam itu akan mengakibatkan kerusakan pada bangunan, kerusakan pada tanah, mengurangi kesuburan tanah karena tanah akan lebih cenderung bersifat asam. Sehingga tanaman yang tumbuh di tanah tersebut sehingga tumbuhnya menjadi tidak optimal atau kurang subur. Kemudian hujan asam juga itu akan bereaksi dengan logam-logam, misalnya kendaraan, kapal-kapal yang barang-barang atau benda-benda yang terbuat dari besi atau logam itu akan bereaksi dengan hujan asam. Ya, kalau terkena hujan asam terus-menerus itu akan mempercepat proses perkaratan. Kalau benda-benda tersebut berkarat, maka akan mempercepat kerusakan sehingga akan menimbulkan kerugian materi. Berikutnya adalah hasil pembakaran bahan bakar itu adalah gas NOx. Gas NOx itu adalah senyawa nitrogen yang larut nanti bercampur dengan uap air yang ada di udara akan membentuk asam nitrat. Ini juga akan menimbulkan hujan asam yang juga punya kecenderungan untuk menimbulkan masalah seperti yang tadi diterangkan pada hujan asam yang ditimbulkan oleh asam sulfat. Berikutnya adalah hasil pembakaran bahan bakar itu ada gas CO2, gas CO2. Gas CO2 selain dihasilkan dari pembakaran bahan bakar, juga dihasilkan dari pernapasan makhluk hidup, ya, respirasi dari makhluk hidup. Ditambah dengan pembakaran bahan bakar. Semakin banyak kendaraan bermotor, makin banyak gas CO2 yang dilepaskan di udara. Semakin banyak pabrik-pabrik yang dibangun di lingkungan, ya, akan makin banyak juga gas buangnya yang menghasilkan gas CO yang nanti akan berkumpul gas-gas CO2 itu di atmosfer akan membentuk efek rumah kaca, akan membentuk lapisan gas CO2 yang bisa diserap oleh sinar matahari yang mempunyai radiasi tinggi, kemudian sinar tersebut akan menembus lapisan CO2, diserap oleh bumi, kemudian dipantulkan lagi ke permukaan bumi, tetapi pantulannya itu akan terhalang oleh lapisan CO2 tadi, akan membentuk efek rumah kaca, sehingga sinar pantulan dari minyak bumi itu akan terjebak di bawah lapisan gas CO2 tadi, sehingga akan memberikan dampak suhu ruang yang lebih panas seperti halnya di dalam rumah kaca, ya, sehingga akan menimbulkan peningkatan suhu global. Jadi dari tahun ke tahun suhu bumi itu akan semakin tinggi. Nah, suhu bumi semakin tinggi, nanti efeknya adalah gunung-gunung es di Kutub Utara, di Antartika itu akan mulai mencair sehingga menimbulkan banjir besar, sehingga banyak pulau-pulau yang akan tenggelam dan juga menimbulkan dampak pada perubahan iklim atau cuaca secara global. Kemudian hasil pembakaran bahan bakar itu juga senyawa, ada uap-uap senyawa hidrokarbon yang itu juga akan menimbulkan iritasi mata dan gangguan saluran pernapasan. Kemudian juga hasil pembakaran bahan bakar juga itu ada yang menghasilkan timbal. Timbal itu biasanya dihasilkan dari zat aditif yang ditambahkan ke dalam bensin untuk meningkatkan bilangan oktan. Zat aditifnya itu mengandung timbal, sehingga pada saat bensin dibakar, senyawa timbalnya itu ikut terbakar, akan menguap, dilepaskan bersama emisi gas udara, gas buang, kemudian akan dihasilkan juga logam-logam berat yang berbahaya yang akan berbahaya juga untuk lingkungan dan untuk kehidupan manusia.
Demikian pembahasan tentang minyak bumi, pembuatan proses pengolahan minyak bumi, kemudian bahan apa saja yang dihasilkan dari minyak bumi, serta dampak-dampak dari pembakaran bahan bakar yang dihasilkan dari minyak bumi. Silakan dikerjakan LKPD dan dikumpulkan sesuai yang diminta oleh guru masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.